Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Syarif Ara. Kali ini kita nih akan berkisah tentang sebuah cerpen yang ini terinspirasi dari kisah nyata. Jadi cerpen ini masih dikirimkan oleh orang-orang yang berada di sekitar saya ya. Dia adalah sahabat kita semua. Untuk namanya ini sudah kita samarkan menjadi Angga. Yang menarik dari cerpen ini ya, si Angga ini ketika masih muda dia menggebu-gebu rasa sayangnya, rasa cintanya itu terhadap seorang wanita. Ya memang nggak salah sih ya, ketika kita menggebu kemudian kita punya keinginan yang kuat untuk memiliki seseorang itu sah-sah saja dan wajar, karena apapun itu ketika kita punya keinginan memang harus kita perjuangkan. Namun di sini ada garis bawah nih, ada garis bawah yang tebel banget. Yang disukai Angga ini merupakan beda agama. Seperti apa kisahnya? Kita simak. Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya akan mengingatkan lagi kepada teman-teman ya, bisa jadi cerita biasamu adalah cerita yang luar biasa, bisa jadi cerita sederhanamu adalah cerita yang menarik. Untuk itu perankan hidup terbaikmu yang ada pada saat ini. Jadi sahabat-sahabat semua, Angga ini merupakan profilnya ini memiliki kakek, yang si kakek ini merupakan imam masjid di tempatnya itu, karena Angga ini hidupnya di kota. Kemudian si perempuan yang disukai Angga ini pamannya merupakan pastor. Jadi dari sisi agama antara si Angga dengan si Irma ini sama-sama agamis semua teman-teman. Padahal ya di antara keluarga Angga maupun keluarga Irma, dua-duanya ini nggak ada yang setuju ketika hubungan ini berlanjut. Lantas pada waktu itu ini mereka sudah sampai menggebu, bagaimana kalau misalkan harus sampai nikah lari, ya sudah sampai merencanakan sampai tahap yang luar biasa. Kisah ini berawal ya pada saat Angga ini dipercaya sama bosnya. Jadi kantornya Angga ini punya komitmen dengan pemerintah kota, yang dimana di situ pemerintah kota itu menjalin dengan beberapa kantor, kemudian baik itu tempat ibadah, ini mau membuat rumah singgah, yang nantinya rumah singgah ini akan digunakan untuk sahabat-sahabat kita ya, yang khususnya usianya ini masih di bawah umur ya, antar SD, SMP, SMA, yang mereka tuh kerjaannya itu ngasong, ngamen, ya di jalanan lah, untuk menampung anak-anak jalanan. Nah, karena aktivitas si Angga ini adalah dia gemar sekali untuk hal-hal bersifat sosial, sampai teman-temannya di kantor ini datang semua kalau Angga ini ada acara bakti sosial, ada acara bencana, dia tuh luar biasa. Bahkan sering sekali dia sampai
merogoh koceknya sendiri. Nah, ketika ada penggarapan rumah singgah ini, si Angga ini kan dipercaya nih sama pimpinan di kantornya itu. Jadi pasrahi ya, jadi kantornya ini dapat job desk-nya ini adalah terkait kehidupan sehari-hari yang ada di rumah singgah itu, ya mulai dari kebutuhan makannya, kemudian kebutuhan sekolah itu. Cuman kan problemnya ini kan rumah singgah ini baru jadi tentu kan perlu nih Angga ini mengambil anak ini atau anak-anak jalan yang masih di jalan ini. Nah, si Irma ini posisinya ini luar biasa, memang gereja ini luar biasa. Itu uangnya juga cukup banyak teman-teman yang dikucurkan untuk rumah singgah ini, dananya juga banyak sekali. Jadi Angga ini ya dipercaya ya karena sudah mulai masuk di rumah singgah ini kan dia sudah mulai ya kalau dipercaya oleh pimpinan rumah singgah itu juga dia juga ikut membantu. Jadi masih ada satu tempat ya yang mana ini anak-anak jalanan yang lain yang di bawah pimpinan preman ini sebagian besar sudah banyak yang ikut. Ada nih satu preman ya, dia tuh terkenalnya tuh disebut dengan sebutan Abah Gonjreng teman-teman. Jadi si Abah Gonjreng ini kan memiliki pekerja lah ya, ngaso ngemis itu kan sudah menjadi rahasia umum, mereka itu kan setoran. Nah dari 21 anak itu selama proses hampir 3 bulan baru 9 anak yang bisa diambil itu untuk masuk rumah singgah. Sampai waktu itu Angga itu sempat adem mulut lah sama orang-orang kepercayaannya Abah Gonjreng ini, bahwasanya mereka itu kan tidak berhak yang namanya merenggut masa depan anak-anak. Akhirnya sore itu dia coba nih datang ke tempatnya Abah Gonjreng. Datang ke tempatnya Abah Gonjreng, ketika ke sana ya jadi ini terminal nih. Ya ini tempatnya yang buat nongkrong atau tempat untuk yang biasa kumpul-kumpul pasukannya Abah Gonjreng ini pas di samping terminal. Angga datang nih ke sana. Angga datang nyari Abah Gonjreng nggak ada. Ada itu 3 orang di situ. Angga sudah familiar semua lah. Ada 1 orang itu yang agak familiar, itu punya hitam gede. Itu biasa dipanggil sama teman-temannya adalah matloper ya. Angga ke sana. Terjadilah percakapan. Bang, 12 anak tersisa itu kan sebenarnya masih ada nih, ada 7 atau 8 orang yang mau masuk rumah singgah. Abang nggak boleh loh mengintimidasi anak-anak. Disambutlah percakapan itu oleh matloper. Ya mas, kami ini sudah berbesar hati loh. Hampir separuh anak sudah kau ambil. Kami nggak apa-apa. Jika ini semuanya sisanya kalian ambil, terus kami mau makan apa? Bang, coba pertimbangkan lagi. Kalau misalnya abang punya keluarga, punya saudara yang seharusnya masih harus menempuh pendidikan, tapi malah abang biarkan berkeliling di pinggir jalan, bagaimana? Apakah abang tega? Satu temannya ini sudah mulai gregetan sama Angga ini. Nah, kemudian udah mat, ajar aja. Susah nanti kita kalau diambil semua. Di situ Angga itu sempat adu pukul, tapi Angga ini memang tidak jago karate lah, tidak jago silat. Jadi pukul sekuali ya. Jadi posisi kalau kita ibaratnya melihat perawakannya matloper itu tinggi, besar.
Ini bobotnya sekitar ada 200 kiloan. Jadi Angga dipukul sekali gitu, dia terus tersungkur kena paving. Nah pas kena paving itu sininya Angga itu berdarah, darah sini. Ya, karena tersungkur kena paving, kemudian di situ datanglah Irma itu dengan satu temannya. Nah si Irma itu terus kemudian bilang, Bang, bukannya kita kemarin sudah deal. Angga yang posisinya di situ di sebelah kanan Irma, ya karena dia baru jatuh, kaget ini, kok baru kali ini dia melihat perempuan ini. Akhirnya si tiga orang ini tidak berkutik, teman-teman. Ada apa ini? Sama Angga yang laki-laki berani, tapi sama Irma nggak berani. Ternyata usut punya usut itu gereja itu tiap bulan sudah mengganti lunas, bahkan dikali 2 kali lipat dari hasil pendapatan anak-anak ngasong dan ngemis itu sudah diganti semua sama gereja, sudah ditanggung lah ibaratnya. Anak-anak ini semuanya diambil tapi diganti rugi, itu kan enak harusnya, tapi masih dihalang-halang. Nah 3 orang enggak berkutik sama sekali, diam, dimarahin sama Irma itu. Kalau kalian masih main hakim sendiri seperti ini nanti bisa kita bawa loh ke ranah yang lebih tinggi. Apalagi ini adalah uh, proyeknya Pemkot. Kalau kalian menghalangi proyek dari pemerintah kota, nggak main-main, nanti pejabat tinggi bisa turun semua, mas, kata Irma. Mereka diem nunduk gitu, termasuk si Matope yang tadi sempat ngajar Angga. Di situ Angga tertawa buat dalam hati. Nah datanglah Abah Gonjreng dari terminal di situ. Abah Gonjreng bilang, ada apa ini? Irma menyahut, ini Pak, anak buahmu ini loh, main hakim sendiri nih sama teman saya, main pukul aja. Nah, kemudian sudah, nggak usah lama-lama nawangnya. Pak Gonjreng nggak pakai basa-basi, diterimalah uang itu pakai amplop coklat besar. Ya, luar biasa ya. Isinya itu masya Allah berapa? Nah, terjadilah kesepakatan itu. Akhirnya Abah Gonjreng dengan ketiga anak buahnya itu pergi. Oke, deal, kita sepakati perjanjian kita, oke. Mereka berlalu lah mereka. Di situ Irma kemudian menatap Angga. Angga ditatap apa Irma? Nah ketika mereka Irma ini natap Angga, Angga itu seperti adem gitu hatinya. Kemudian dengan sigap, di situ di tasnya Irma itu sudah ada tisu ya, kemudian ada air hangat. Itu secara seketika di situ langsung bekas lukanya itu diusapin sama Irma. Lain itu kan wajahnya kan berdekatan. Angga tuh, nah ini perempuan tidak kenal kok tiba-tiba begitu. Udah mas, coba mas, masnya duduk sini ya. Diminta untuk duduk, kemudian diobatilah oleh Irma itu pertemuan berkesannya dari situ. Akhirnya terjalinlah yang namanya komunikasi. Kemudian dari komunikasi itu mereka intens nih lewat chat ya, kemudian lewat pertemuan langsung. Apalagi di situ Irma memiliki job desk, ngajar di rumah singgah itu seminggu 2 kali. Jadi ketika Irma ngajar, Angga juga ikut ke sana. Ya entah kenapa lah, si Angga ini bisa langsung deket sama si Irma. Padahal ya di kantornya itu Angga itu termasuk anak yang susah dijodohkan sama orang. Lah ini sudah tahu
beda agamanya. Tapi entah kenapa rasanya desirannya tuh beda. Nah ketika ini mereka sudah mulai akrab, Angga mulai sering ya membantu Irma ketika ngajar, kemudian intens ya memberikan penyuluhan terhadap anak-anak jalanan. Di situ Angga mulai ingin mencoba mendekatkan diri, dalam tanda kutip ini apa ya, kalau boleh dikata itu komitmen lah, komitmen antara si Angga dengan Irma ini. Nah si Angga ini sudah diberitahu latar belakangnya Irma, kalau pamannya itu pastor, kemudian keluarganya juga agamis. Begitupun Angga juga sudah menceritakan dengan Irma. Ya kan karena posisinya sahabat ya atau teman, ibaratnya sama-sama di rumah singgah. Entah kenapa itu Angga itu kepikiran terus. Akhirnya tadi itu Angga terbersit di dalam hatinya itu untuk membangun komitmen dengan Irma. Nah ini kita ceritakan secara singkat geografisnya. Jadi ini kotanya ini ibaratnya sebuah persegi panjang ya. Punya Angga itu berada di sebelah timur, sedangkan punya Irma itu berada di sebelah barat. Jadi sebenarnya jauh. Untuk dari barat ke timur ini membutuhkan waktu kisaran 45 menitan, 40 menit sampai 45 menit lah. Nah karena Angga kan kepikiran dia itu sudah mempersiapkan semuanya untuk membangun komitmen itu. Karena dia itu entah kenapa rasanya ketika kerja kepikiran Irma, tidur kepikiran Irma, tiap hari harinya itu isinya Irma terus isinya di sini. Dia sampai heran sendiri, kok bisa-bisanya ya sampai dia tuh punya pikiran gini, saya bisa nih sepertinya untuk membuat Irma itu pindah ke agama saya. Angga ini Islam ya kan, si Irma ini adalah Kristen. Sampai punya terbersit pikiran semacam itu. Karena bisa jadi pikiran-pikiran yang masuk untuk menyatakan komitmen itu bagian dari hal yang harus ia lakukan. Sampai berpikirnya sudah sampai jauh sekali. Ya namanya anak muda ya. Anak muda itu kan berpikirnya kan tidak panjang. Akhirnya si Angga itu mencoba memberanikan diri. Ini kejadian ini berada di tahun 2014 teman-teman. Nah di kisahnya ini ya, ketika Angga ingin membangun komitmen dengan Irma ini ada di hari Minggu tanggal 25 Januari. Nanti coba teman-teman cek juga ya, 25 Januari harinya Minggu 2014. Dia sudah ngechat Irma untuk dinner pertama kalinya, makan malam yang pertama kali. Tapi dia nggak pengen Irma itu pergi jauh-jauh, ayo sudah cari restoran aja yang deket nih sama daerahmu. Irma menyetujui. Angga pun berangkat ya. Janjinya itu dalam jam 8 malam. Angga jam 7 itu sudah berangkat ke restoran tersebut. Nah ketika di sana Angga sudah melihat Irma. Ya dia sudah gugup nih sebenarnya. Nanti gimana ya ketika aku ngomong seperti ini ya. Paling Irma kaget ini nanti. Akhirnya Angga duduk, pesan makanan dulu. Setelah makanan dipesan, Angga ngobrol basa-basi terkait rumah singgah itu. Kemudian makan sudah dihabiskan, Angga di situ mulai menyusun kata-kata. Jadi si Angga ini ketika memanggil Irma itu Dek,
Angga ini usianya di 2014 itu 22 tahun. Ya, Irma itu usianya 20 tahun, selisih 2 tahun. 22 dengan 20 tahun. Dia mulai merangkai katanya. Manggilnya Dek. Dek, ada yang pengen Mas omongin nih sama kamu. Irma dengan nada lantangnya, ya ngomong aja. Kenapa harus sampai menyampaikan harus ngomong? Emang mau ngomong apa? Gini deh, entah ini rasa yang ada di dalam diriku atau sesuatu yang berjalan di pikiranku yang salah, tapi jiwaku ini setiap hari tiada bisa berlalu itu tanpa bayanganmu. Aku tahu jika memang ini terjadi, perjalanan kita tidak akan mudah. Jika kamu memang mau berkomitmen, ya di sini saya pengen ngajak kamu berkomitmen, kita menjalin hubungan, tapi tidak pacaran, membangun komitmen antara aku dan kamu sampai menikah. Situ Irma diam gitu, terus menunduk. Yang tadinya ngomongnya tinggi, dia tiba-tiba itu terus meneteskan air mata. Diam. Mohon maaf, nggak lanjutkan nih. Mohon maaf kalau memang perkataanku itu membuat kamu tidak nyaman. Kamu nggak harus menjawab sekarang kok. Ini ada cincin. Kalau kamu memang mau menjalin komitmen denganku, pakailah cincin ini. Tapi kalau memang kamu tidak mau, ya sudah, nggak usah kamu pakai cincin ini. Sempat terdiam lama, Angga bingung, kikuk dia, dalam pikirannya itu berkecamuk overthinking. Pasti ini gue ditolak ini. Irma diam nunduk terus. Kemudian Angga mulai lagi menyusun kata-katanya. Dek, anggap aja perkataanku ini tadi gak pernah ada saja. Kalau memang gak membuatmu nyaman dan membuatmu jadi memiliki pandangan lain, itu oke lah. Pikiranmu gak apa-apa. Ini cincinnya saya ambil lagi. Nah, ketika Angga mau ngambil cincin, tiba-tiba tangannya Irma juga ikut megang tempat cincin itu. Irma berkata dengan suara yang pelan, Mas belajarlah menepati janji apa yang Mas katakan. Biarkan cincin ini Irma bawa dulu. Angga kan bingung. Dia diem, tiba-tiba membawa cincin. Dia mulai diem, overthinkingnya mulai muncul lagi. Ini sebenarnya kenapa ini anak? Ya sudah, silakan kalau kamu bawa dulu. Irma melanjutkan pembicaraannya, tapi saya ingin Mas pulang sekarang juga. Irma ingin sendiri dulu. Angga kaget. Cincin di bawah tapi pengen sendiri. Memang wanita susah untuk dimengerti ya. Ketika Irma bilang seperti itu, Angga bingung. Ini saya harus pulang bagaimana ini? Posisi di restorannya juga rame, pada ngeliatin semua. Kalau tinggal nanti nangis bagaimana, itu kan? Irma melanjutkan kata-katanya lagi. Mas, saya minta Mas pulang sekarang juga. Irma baik-baik saja. Irma pengen sendiri dulu. Dengan suaranya yang serak, dalam, pelan, membuat Anda. Oke dek, mohon maaf sekali jika ini memang mengganggu pikiranmu.
Mas pulang dulu, Angga pulang, tapi sebagai laki-laki nggak langsung pulang juga kan, dan bayar juga dulu di restoran, dibayar semua sudah selesai, dia nggak langsung pulang, nungguin di tempat parkir, lihat dari kejauhan Irma masih tertunduk. Sudahlah, akhirnya Angga pulang. Pas pulang itu Angga dicat sama pimpinannya. Angga, ya isi chatnya tuh, Angga besok sore kamu tolong temani saya karena ada klien dari luar kota pengen datang ke kantor. Nanti minta tolong ya ditemani untuk sampai makan malam. Dia diminta. Angga menjawab, oke. Oke, seperti biasa Angga pagi berangkat ke kantor ya. Dia setelah berangkat ke kantor, seperti biasanya pimpinannya mengingatkan lagi, enggak, jangan lupa ya nanti sore habis asar ada klien dari luar kota nih mau datang ke kantor, nanti temenin sama saya untuk dinner sampai malam. Oke. Nah, menjelang sore jam 2 ini Irma chat ini sama si Angga, Mas saya minta tolong nanti sore Mas datang ke rumah singgah, kita ngobrol setelah Irma mengajar. Dar, Angga sudah janjian sama bosnya, Irma ngajak ketemuan. Akhirnya Angga memberanikan diri ngomong dengan pimpinannya itu, Pak, sebelumnya mohon maaf Pak, sepertinya nanti sore ini saya belum bisa nemenin Bapak. Loh, kok mendadak gitu enggak? Iya Pak, karena nanti sore saya ada keperluan mendadak yang tidak bisa digantikan dengan hari lain Pak. Emang urusan apa toh enggak? Anak muda Pak, sambil cengar cengir sambil senyum. Anak muda apa? Bosnya masih belum paham. Masalah hati Pak, masalah pendamping hidup. Bosnya bilang, alhamdulillah akhirnya kamu sekarang sudah mulai berpikir lebih jauh ya. Ya, alhamdulillah Pak, sudah mulai ada yang saya tuju. Oke lah kalau begitu, carikan pengganti ya. Dan harus mau, kalau penggantinya nggak mau, kamu tetap harus ikut saya. Dengan senangnya Angga nyari temannya, alhamdulillah ada yang mau. Coba kalau nggak ada yang mau. Nah, akhirnya sorenya Angga datang ke tempat yang diminta oleh Irma itu. Di rumah singgah. Datang ke rumah singgah, Irma masih ngajar, dia tuh deg-degan itu. Ini nanti Irma mau ngomong apa, di situ Irma ditemani biasa. Satu temennya, ya satu temennya itu ikut nemenin dia. Angga ketika masuk ya ke rumah singgah ini kan parkir, dia buru-buru lari ya ke tempat Irma mengajar ya. Sampai sana dia ngos-ngosan, temennya Irma itu sampai ketawa. Kenapa ini Mas Angga ini kayak mengejar apa? Dan yang lebih luar biasanya lagi, cincinnya dipakai sama Irma guys. Berarti tandanya apa? Tandanya gayung bersambut, pucuk dicinta ulam pun tiba. Angga dengan perasaan luar biasa yang tadinya hatinya gersang ya, di perjalanan dia mikirin nanti diterima atau tidak diterima, terjawab sudah. Akhirnya dari situ terjalinlah komitmen antara mereka berdua. Ya, mereka harus janji ya, saling cerita antara keluarga Angga dengan keluarga Irma harus sama-sama saling tahu bahwasanya mereka sudah memiliki pasangan yang notabene beda agama. Dari pihak keluarga Irma mengakui kalau Angga itu orangnya bagus ya, bahkan ketika Irma beribadah juga ikut nemenin,
tapi di antara mereka berdua punya komitmen masing-masing. Kalau pas lagi Irma nemenin Angga beribadah cuma sampai depan saja. Begitupun sama ketika si Angga nemenin Irma ke gereja, dia cuma berada di depan saja, nggak sampai masuk. Nah, respon dari keluarga si Angga juga bagus. Irma itu anaknya luar biasa tanggap, ada apa-apa pekerjaan, misalnya habis makan ikut membantu nyuci piring juga, ikut nyapu juga, ikut bersih-bersih rumah juga. Begitupun Angga ketika misalkan pada waktu itu ya, rumahnya Irma ini sedang uh, ganti usuk ya, ada usuk yang sudah mulai rapuh, Angga ikut juga bantu. Jadi udah sama-sama oke lah di antara kedua keluarganya. Ibu dan ayahnya Angga juga mengakui, andaikan saja seiman, tidak usah nunggu lama-lama langsung kita nikahkan. Sama begitu juga keluarga itu. Tarik ulur antara dua keluarga itu tidak ketemu titik temunya sampai tahun 2017. Tarik ulur itu tidak ketemu. Akhirnya Angga usul nih sama Irma, bagaimana kalau kita ini kawin lari saja? Irma nggak setuju. Kawin lari itu menurutnya bukan solusi. Yang terbaik tetap kita harus menikah. Irma itu sudah cerita sama pamannya. Menurutnya beda agama tidak apa-apa. Angga tetap Islam, Irmanya tetap Kristen, satu rumah. Nanti ketika punya anak, anaknya tergantung diberikan kemerdekaan, mau ikut bapaknya atau mau ikut ibunya. Pamannya sudah ikut begitu, sudah bilang begitu. Namun dari keluarga Angga itu tidak boleh, terutama kakeknya tetap no 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 no, tidak boleh. Sebenarnya sama di keluarga Irma juga sama, tidak boleh, tapi sebenarnya masih agak demokratis lah, beda dengan keluarganya si Angga ini. Wah kenceng banget di situ. Angga sampai stres banget ya. Suatu ketika dia berangkat ke kantor karena mengingat untuk menikah itu, dia kecelakaan ya, kecelakaan. Ada orang nyebrang mendadak ya, kemudian ketika Angga ini jatuh, jadi posisinya gini, ini ada orang nyebrang, Angga tabrak, des. Nah Angga ini kemudian miring ke kiri, motornya itu oleng ke kiri. Ketika oleng ke kiri, nah itu dia masuk dia ke solokan, sempet sampai koma, itu hampir gak sadarkan diri waktu itu hampir 3 hari. Nah dari situ Angga kemudian mulai menyadari pasca sakit itu, Irma itu ternyata luar biasa perhatiannya. Dia sampai datang ke rumah sakit bolak-balik, dia itu dirawat hampir 10 hari di rumah sakit. Irma datang, kemudian ya bahkan bekal juga, sampai keluarganya itu heran luar biasa. Sudah tahu anak gak boleh, tapi ini kok perempuan ini kok baratnya kok si Irma ini kok punya kegigihan luar biasa. Dengan tegas Irma bilang sama Angga, sepertinya hubungan ini kalau diterus-teruskan tidak baik. Kamu juga kepikiran terus, ganggu fokusmu. Sudah kita akhiri saja sampai di sini. Ya, selesai. Dan itu menjadi pengalaman yang luar biasa sekali bagi Angga ya. Ketika dia menceritakan poin-poin ceritanya itu dengan saya, menjadi pengalaman yang luar biasa. Jadi ketika umur 14 tahun itu 22 tahun, sekarang 2023 ya, berarti 14 tambah 6, 9. Sekarang usianya berarti sudah
31 tahun itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Menurutnya membangun rumah tangga itu tidak cukup dengan cinta, tidak cukup dengan komitmen, ada 2 keluarga yang perlu disatukan ya ketika dia saat ini sudah menikah. Banyak hal yang luar biasa. Menurutnya perpisahan itu adalah yang terbaik. Ini teman-teman ada yang mengalami kisah yang hampir serupa, ya bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Oke, itu cerita singkat dari saya, Syarif Ara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tetap tunggu kisah-kisah selanjutnya di channel Suara Pena Sahabat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.